penyeru adzan pertama. Bilal bin Rabah lebih dikenal sebagai Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Hal ini karena Bilal berasal dari negeri Habasyah. Ayahnya bernama Rabah. Dia adalah seorang budak. Sedangkan ibunya bernama Hamamah. Dia juga seorang budak. Sehingga sejak lahir pun Bilal sudah menjadi seorang budak. Waktu itu keluarga Bilal menjadi budak dari Bani Abdu Ad-Dar. Hai Ibnu Saudah, ini pesanan dari tuanmu. Kau sekalian bawa saja. Baik, Paman. Ibnu Saudah adalah nama panggilan lain untuk Bilal yang memiliki arti putra dari wanita hitam. Bilal tidak pernah mengeluhkan panggilan itu. Dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang budak. Suatu hari, majikan Bilal meninggal dunia. Sesuai dengan tradisi, maka Bilal pun diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Mulai saat ini, kamu adalah budak milikku. Patuhi semua perintahku. Dia merupakan tokoh penting di kota Mekah, memiliki sifat yang keras dan pemarah. Peristiwa besar terjadi di kota Mekah. Allah mengangkat seorang nabi sebagai utusannya. Dia adalah Nabi Muhammad, nabi sekaligus rasul yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Bilal termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Meskipun dia seorang budak, namun dia memiliki keteguhan iman yang sangat tinggi. Fakta tentang Bilal yang memeluk agama Islam pun diketahui oleh tuannya. Dia pun mendapatkan teguran yang sangat keras. Apalagi tuannya itu termasuk dalam golongan pemimpin yang menentang Rasulullah. Tinggalkan Islam sekarang juga. Jika tidak, aku akan memberikan hukuman yang sangat berat untukmu. Seorang budak tidak seharusnya menantang perintah tuannya. Namun, iman Bilal sama sekali tidak goyah. Meskipun mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya dan orang-orang Quraisy lainnya, Bilal tetap menjalankan semua ajaran dari Rasulullah. Patuhlah pada Tuan Umayyah. Jika tidak, nyawamu bisa dalam bahaya. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan nabiku. Bilal terus-menerus melawan majikannya. Hal ini membuat Umayyah marah besar. Seret Bilal ke padang pasir. Jemur dia di sana. Dan jangan ada yang memberi makan ataupun minum. Kedua tangan Bilal diikat. Dan dia juga dipaksa untuk duduk di atas pasir yang begitu panas. Ketika panasnya padang pasir tidak bisa meruntuhkan iman Bilal, Umayyah mencari cara lain untuk menghukum budaknya itu. Bilal diminta berbaring, kemudian diletakkan sebuah batu besar di atas dadanya. Tubuh kurus Bilal tidak mampu menahan beban seberat itu. Namun, dia terus menyebut nama Allah. Ahad, 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 Ahad. Umayyah ingin menjadikan Bilal sebagai contoh bagi siapa saja yang berani mengikuti ajaran Islam. Barang siapa yang berani menentang, dia akan berakhir seperti Bilal. Ikutilah aku memuji Lata dan Uzza, maka aku akan mengampunimu. Lidahku tidak bisa mengatakannya. Mendengar jawaban dari Bilal ini, Umayyah semakin marah. Dia pun menambah hukuman lagi untuk Bilal. Kejadian ini diketahui oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Beliau pun memutuskan untuk membeli Bilal dari Umayyah. Berapa harga yang kau tawarkan? Maka Umayyah pun memberikan harga jauh lebih mahal, hanya untuk menyulitkan Abu Bakar saja. Namun Abu Bakar tetap bersedia membayarnya. Sebenarnya, kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya.
Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Abu Bakar menemui Rasulullah dan menyampaikan kabar bahwa dia telah membeli Bilal dari majikannya yang kejam. Rasulullah merasa senang dan bersedia untuk menanggung biayanya bersama. Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah. Subhanallah, Bilal kini menjadi hamba yang merdeka dan dia pun menjadi sahabat Rasul yang sangat tekun. Tibalah masa di mana Rasulullah memerintahkan semua umatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka tidak mungkin lagi tinggal di kota Mekah. Kebencian kaum Quraisy sudah tidak bisa dibendung lagi. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk menyakiti dan membunuh kaum muslim. Setelah sampai di Madinah, Bilal tinggal bersama dengan Abu Bakar. Pada masa-masa awal hijrah, wabah demam melanda. Sebagian orang termasuk Bilal terserang demam. Badannya panas tinggi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bilal tidak pernah mengeluh. Dan ketika demamnya sedikit reda, dia akan melantunkan syair ataupun nyanyian dengan suara yang jernih. Waktu terus berlalu, kehidupan di Madinah terasa damai. Bilal mencurahkan segenap perhatiannya untuk belajar tentang Islam dari Rasulullah. Dia mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Hari yang membahagiakan pun datang. Rasulullah telah berhasil menyelesaikan pembangunan Masjid Nabawi. Kini, umat muslim memiliki rumah untuk ibadah. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat Islam pun semakin bertambah. Banyak di antara mereka yang rumahnya jauh dari masjid. Hal ini menimbulkan masalah baru. Mereka harus berkumpul di masjid lebih awal. Jika tidak, mereka akan kelewatan waktu sholat karena tidak ada penanda ataupun orang yang memberitahu. Beberapa sahabat kemudian mengusulkan untuk membuat penanda waktu sholat. Apakah kita pasang lonceng seperti umat Nasrani? Atau sebaiknya kita gunakan terompet seperti umat Yahudi. Suaranya lebih nyaring daripada lonceng. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Zaid datang menghadap Rasulullah. Aku bermimpi ya Rasulullah, ada orang yang memintaku mengucapkan beberapa kalimat sebagai penanda datangnya waktu sholat. Mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW lantas meminta untuk mengajari Bilal cara melafalkan kalimat tersebut.